Sama-sama masih di kondisi yang sulit, soal hasil balap Yamaha lebih baik dibandingkan Honda sepanjang MotoGP 2024 lalu. Dengan dua pembalap saja, Yamaha berhasil meraih 124 poin sepanjang MotoGP 2024. Sedangkan Honda hanya meraih 75 poin dengan 4 pembalap. Namun yang terlewat dari perhatian justru Honda RC113V lah yang menunjukkan proses perbaikan lebih baik sepanjang MotoGP 2024 lalu dibandingkan Yamaha WCR M1. Dengan menganalisis lap tercepat dari pembalap terbaik Yamaha dan Honda pada sesi latihan utama, ada data yang cukup menarik. Melansir Autosport pada paruh awal MotoGP 2024, 10 seri pertama, pembalap terbaik Yamaha mencatatkan rata-rata defisit 0,78% dari lap time pembalap terkencang di grid. Kemudian pada paruh berikutnya, Yamaha memiliki margin 0,79% yang menunjukkan bahwa progres mereka terbilang stagnan bahkan sedikit turun dibandingkan paruh awal musim. Sementara Honda mengawali 10 seri pertama MotoGP 2024 dengan jauh lebih lambat, yakni dengan defisit 1,17% dari lap time pembalap tercepat. Namun, pada paruh akhir MotoGP 2024, Honda berhasil membawa defisit lap time-nya menjadi 0,86 saja dibanding pembalap terbaik di grid. Catatan itu cukup senada dengan raihan poin pada paruh awal dan paruh akhir musim, di mana Yamaha meraih 57 poin pada 10 balapan awal dan 67 poin pada 10 balapan terakhir. Sedangkan Honda meraih 26 poin pada 10 balapan awal dan naik drastis menjadi 49 poin pada paruh akhir musim. Memang masih kalah dibanding Yamaha, tapi perkembangan yang dilakukan Honda tidak bisa diremehkan karena peningkatan nilainya cukup signifikan. Fabio Quartararo pun mengakui bahwa perkembangan yang dibuat Honda terlihat menjanjikan, terutama di trek-trek tertentu di mana Honda bisa lebih kuat. Alex Rins sebagai pembalap yang pernah merasakan dua motor tersebut juga mengakui perkembangan RC113V terlihat lebih bagus dalam hal daya cengkram. Di sisi lain, Luca Marini menyebut bahwa pada awal musim MotoGP 2024, Yamaha jauh berada di atas Honda. Meski Honda sudah menunjukkan progres lebih bagus, mereka masih kesulitan mengejar rival senegaranya tersebut. Jadi, Marini tidak sepakat bahwa Yamaha sama sekali tidak berkembang. Hanya saja tidak terlihat signifikan karena awalnya sudah lebih bagus dari Honda. WTSBK digelar pertama kali pada 1988. Aprilia pun menyabet 3 gelar dunia konstruktor dan 3 gelar dunia pembalap, yang diraih oleh Max Biaggi 2010 dan 2012 dan Sylvain Guintoli 2014. Aprilia lalu menarik tim pabrikannya dari WTSBK pada 2015 dan sejak itu hanya turun dengan tim independen. Aprilia terakhir kali berlaga di WTSBK pada 2018 ketika berkolaborasi dengan Xiaomi Racing atau SMR dengan nama Milwaukee Aprilia. Sejak Rivola menjabat sebagai CEO-nya pada 2019 lalu, pabrikan asal Novale Italia ini pun menolak kembali sebelum WTSBK merombak regulasi teknisnya. Rivola sendiri tak terlalu sepakat dengan regulasi teknis baru MotoGP yang bakal mengurangi kapasitas mesinnya dari 1000 cc menjadi 850 cc pada 2027 nanti untuk mengurangi kecepatan motor yang kian tinggi. Menurut Rivola, tak sepantasnya motor-motor MotoGP dibuat lebih lamban dari motor-motor WTSBK. Rekor top speed MotoGP saat ini adalah 366,1 km per jam oleh Brad Binder di 2023. Sementara rekor top speed WTSBK adalah 339,5 km per jam oleh Tom Sykes di 2012. Di lain sisi, Aprilia juga tidak tertarik untuk kembali ke WTSBK karena menurut mereka seharusnya motor-motor di sana harus lebih mirip dengan motor-motor yang bisa dibeli oleh publik. Dengan begitu, para pabrikan yang terlibat bisa mendemonstrasikan kepada halayak umum bahwa motor-motor mereka memang layak dibeli. Sebagai catatan, ketika menjuarai WTSBK, Aprilia menggunakan motor RS V4 1000 di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna. Sementara itu, motor RS V4 1100 milik Aprilia saat ini tak cocok dengan regulasi WTSBK yang hanya mengizinkan motor 1000 cc dengan mesin 4 silinder. Martin sukses jadi juara bersama Prima Pramac Racing yang berstatus tim satelit.
Ia pun jadi pembalap pertama pada era MotoGP yang mampu merebut gelar dunia bersama tim satelit. Namun, kesuksesan Martin ini juga membuat Ducati Corse banjir kritik tajam dari banyak pihak. Pasalnya, Ducati dan Dalinya dinilai tidak bertindak adil kepada tim pabrikan mereka, yakni Ducati Lenovo Team yang juga memperebutkan gelar dunia bersama Pecco Bagnaia. Namun kepada motorsport.com, Dalinya menyatakan bahwa ini adalah bagian dari prinsipnya. Seperti yang diketahui, sejak bergabung dengan Ducati pada akhir 2013 lalu, Dalinya selalu memperlakukan tim-tim satelitnya dengan baik. Meski merupakan skuad sekunder, mereka mendapatkan dukungan teknis terbaik dari Ducati, baik tim yang memakai motor lama maupun baru. Di lain sisi, Dalinya tak memungkiri bahwa sikap adilnya kepada tim-tim pabrikan dan satelit Ducati ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pasalnya, para sponsor tim pabrikan Ducati sudah memberikan bantuan finansial yang begitu besar demi menjadi juara dunia. Namun, Dalinya tetap tegas menyatakan kesuksesan semua timnya memberikan keuntungan besar bagi Ducati secara menyeluruh. Sayangnya, Ducati Lenovo Team lebih memilih menggait Marc Marquez ketimbang Martin, sehingga Martin kini berpotensi membawa nomor 1 ke Aprilia. Namun, Dalinya mengaku tidak terlalu kecewa kehilangan nomor itu. Sebab yang terpenting adalah Martin merebut gelar dunia di atas Ducati. Keputusan Ducati Lenovo Team mengontrak Marc Marquez selama 2 tahun di MotoGP dan menyingkirkan Jorge Martin terus menjadi perbincangan. Semula, Ducati menginginkan Jorge Martin sebagai pendamping Francesco Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Pilihan itu dianggap wajar karena GM89 tampil konsisten bahkan sejak MotoGP 2023. Banyak yang menyebut penolakan Marc Marquez yang kala itu diproyeksikan sebagai pengganti Martin di tim Pramac Prima Racing menjadi biang kerok Ducati mengubah keputusannya. Marquez mengatakan dia tidak tertarik untuk pindah ke sesama tim satelit. Pramac Prima Racing memang berstatus tim satelit bagi Ducati. Setelah pernyataan itu, Ducati akhirnya merevisi keputusan untuk menduetkan Martin dengan Bagnaia. Pabrikan asal Bolonya itu membuat pengumuman kejutan dengan menandatangani kontrak 2 tahun hingga MotoGP 2026 bersama Marc Marquez. Tetapi, pernyataan Gigi Dalinya menjadi fakta terbaru menyoal batalnya Jorge Martin di kontrak dan lebih memilih The Baby Alien julukan Marc Marquez. Usut punya usut, pria yang pernah bekerja sama dengan Marc Marquez itu menyampaikan alasan Ducati mengurungkan niatnya mengontrak Jorge Martin karena masalah gaji. Jorge Martin disebut meminta kenaikan gaji 4 kali lipat dari yang dia terima saat masih memperkuat Pramac Prima Racing. Sementara Ducati memiliki kebijakan bahwa pembalap yang belum memberikan sumbangsih nyata seperti Pecco Bagnaia mendapatkan gaji tidak lebih dari 2 juta euro. Lain halnya dengan Pecco Bagnaia yang kini memperoleh gaji 7 juta euro atau sekitar 119 miliar rupiah. Naiknya bayaran murid Valentino Rossi itu bukannya tanpa sebab. 2 gelar juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 menjadi landasan kuat bagi Ducati untuk memberikan kenaikan gaji bagi pembalap asal Turin, Italia tersebut. Jorge Martin dikabarkan menerima gaji pokok 675.000 USD setahun bersama Pramac. Martin disebut-sebut menginginkan gaji 4 kali lipat jika promosi ke Ducati. Sementara itu, Bagnaia memperoleh gaji pokok sekitar 5 juta USD setahun. Hal ini yang kemudian membuat GP Mania di seluruh pelosok dunia menantikan bakal seperti apa MotoGP 2025 yang merupakan panggung pembuktian bagi Marc Marquez. MM93 wajib menjawab keraguan publik bahwa Ducati tidak salah mengontraknya dan memilih untuk mengorbankan Jorge Martin.